Dalam rangka memenuhi undangan resmi kenegaraan Tiongkok, Republik Rakyat China, RRC melalui Kedutaan Negara China yang berada di Indonesia yang ditujukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, salah seorang kepala desa petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terpilih untuk berkunjung ke Tiongkok. RRC, Republik Rakyat China, sebut saja Sukardi sapaan akrabnya yang ditunjuk untuk menjadi salah seorang delegasi dari Kabupaten Bogor dalam acara Village Head Benchmarking Program. Sukardi, kepala desa petir Dramaga, merupakan kepala desa satu-satunya di Kabupaten Bogor yang terpilih untuk menjadi delegasi Village Head Benchmarking Program 2025 di RRC dari sekian ratus kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Selain Sukardi yang merupakan kepala desa di Desa Petir Dramaga, ada sebanyak 21 orang lagi kepala desa yang secara bersama-sama mengikut agenda acara tersebut dengan tujuan guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang ada di Indonesia. Para kepala desa tersebut langsung bertolak menuju Tiongkok. RRC, Republik Rakyat China, usai menerima pembekalan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta usai dilaksanakan acara pelepasan terhadap 22 orang kepala desa tersebut. Dari Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tony Beno The News melaporkan. Oke, mari Pak, lagi nunggu Bapak. Jadi pertama kita akan nonton VCR ya. Oh, bahasa Indo, mantap nih ada VCR. Dengan menjadi yang pertama, mengikuti semangat usaha, kesetiaan, tanggung jawab, ketekunan, dan dedikasi, menjelajahi jalur pengembangan yang unik, integrasi keberlanjutan, optimalisasi inovasi, peningkatan pengembangan untuk mendirikan dan Holdings, lalu berinvestasi mendirikan dan sanggup dan menggunakan saham internasional, berusaha keras untuk membangun modal yang mengembangkan banyak industri secara bersamaan. Nanshan Aluminium terdaftar pada bulan Desember 1999. Selalu konsisten pada strategi pengembangan, inovasi mutakhir, manufaktur kelas atas, pabrik, mencakup penerbangan, kapal laut, kereta cepat, listrik, mobil, kontainer, dan tank, serta bidang presisi tinggi lainnya. Menjadi juga dengan perusahaan terkenal internasional seperti Airbus, Boeing, CRRC, General Motors, BMW, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Sinkalbin, dan lainnya. Menuju impian revitalisasi industri aluminium nasional dan menunjukkan kepada dunia keanggunan ciptaan Tiongkok. Nanshan bisa mempertahankan pertumbuhan yang stabil dalam rantai industri dan pakaian jadi, mempercepat tata strategis material baru dan membangun pola pengembangan baru, kolaborasi rantai ganda. Sebagai perusahaan teknologi tinggi nasional, Nanshan bisa menjadikan pembangunan merek nasional sebagai tanggung jawabnya sendiri dan membangun platform penyesuaian pesanan konsumen kategori lokal. Berkomitmen. Hari ini kita sudah sampai di tembok besar Beijing, Cina. Mudah-mudahan ini sebagai wisata religi lah, melihat wisata yang benar-benar terbesar di Beijing, dan begitu rapih dan nggak ada istilahnya sampah-sampah yang benar-benar berserakan. Mudah-mudahan wisata ini bisa diterapkan di Desa Petir Bogor. Kunjungan ke Cina dalam rangka apa saja sih Pak sebetulnya Pak? Alhamdulillah Desa Petir berkunjung balik berarti ya. Dari bulan yang lalu ada kunjungan dari Tiongkok ke Desa Petir. Alhamdulillah Desa Petir berkunjung kembali ke Tiongkok dengan pertama pengen belajar tata kelola pemerintahan, kedua pembangunan desa, ketiganya teknologi yang ada di Cina, pertanian di Cina.
gitu. Intinya kita sepekan, berarti seminggu dari tanggal 30 sampai tanggal 5, alhamdulillah terkait pertanian teknologi kita udah mengetahui yang baik atau untuk membuat pertanian di Desa Petir khususnya untuk bertani supaya modern lah, supaya dengan alat-alat yang bisa lebih cepat dan mengoptimalkan terkait biaya gitu. Berapa desa wilayah Pak kota yang dikunjungi di Cina? Kita ada 3 kota yang dikunjungi di Cina. Yang pertama Desa Waifang, Nyantai dan Beijing. Apa sih ya Pak yang membedakan antara pertanian di Indonesia dengan di Cina? Ya kalau di Cina pertaniannya tanah pemerintah. Jadi bukan bantuan, status ininya di pemerintahan dikelola supaya benar-benar istilahnya terarah lah, terpantau dan menghasilkan yang benar-benar optimal gitu. Saling support Saling support pemerintahan dengan masyarakat juga gitu. Apa yang bisa dipetik Pak nanti ke depan untuk dibawa ke Indonesia? Yang pertama untuk pertanian kita melihat dengan teknologi. Yang pertama kita bisa memang kalau luas bisa agak meringankan biaya produksi. Pertamanya, keduanya dengan kesungguhan masyarakat dan pemerintah itu udah bersinambungan untuk pertanian supaya lebih bagus gitu. Intinya ilmu-ilmu yang di Cina akan diterapkan di Desa Petir agar pertanian lebih meningkat. Ya intinya untuk pertanian di Desa Petir, mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang kita petik selama sepekan, mudah-mudahan kita bisa terapkan di Desa Petir khususnya. Mudah-mudahan hasilnya juga optimal gitu. Pak, selama 1 pekan selain pertanian modern, kunjungan kemana aja? Mungkin ada ke tempat wisata atau gimana? Di situ ada yang saya petik ada tiga item yang benar-benar membuat motivasi supaya pemerintahan dan tata kelola ekonomi di desa berkembang. Yang pertama terkait perekonomian. Usahanya emang benar-benar teratur dan berkembang gitu dengan teknologi yang ada di Cina. Yang keduanya emang desa-desa di Cina itu nggak banyak penduduk lah, hanya ratusan kakak, 100 sampai 200 kakak satu desa kan bisa tercover lah gitu. Yang ketiganya emang di Cina sigap dan kesungguhan daya berpikir, pola pikir di Cina lebih istilahnya udah mencukupi. Istilahnya pola pikirnya udah benar-benar terarah dengan tata kelola dari hilir ke hulu itu udah benar-benar sejalan gitu. Mudah-mudahan dengan kita istilah studi banding lah kata kasarnya ke Cina, intinya masyarakatnya kita bisa kerjasamanya yang baik lah supaya enggak terlalu banyak. Soalnya kan kalau lihat di Cina dan khusus di kabupaten, kalau di kabupaten 1 RT paling 150 kakak itu 1 RT. Kalau di Cina itu 1 desa kan bisa terlihat lah, bisa tercover gitu dengan apapun adanya pemerataan. Pemerataan buat masyarakat gitu. Kalau di Desa Petir kan bukan lagi 100, malah 4.800 kan. Ya intinya satu, kita motivasi buat berkembangnya masyarakat terkait ekonomi dan pertanian, teknologinya
itu kita bisa ditiru lah, diterapkan di Desa Petir.